Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel YouTube saya, Eka Widianti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rima atau bunyi dalam keguritan. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like pada video kali ini ya. Terima kasih. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian rima, kemudian yang kedua ada jenis-jenis rima itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan rima atau bunyi itu? Nah, rima atau bunyi tidak hanya terdapat di dalam puisi maupun keguritan saja, tetapi rima atau bunyi ini bisa terdapat di dalam pantun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rima merupakan pengolahan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Kemudian, Rina pada tahun 1997 menyatakan, rima adalah persamaan atau kesesuaian bunyi. Jadi, secara singkat rima adalah pengulangan bunyi pada suku kata yang ada di dalam puisi atau keguritan. Lalu, apa saja jenis rima atau bunyi dalam keguritan? Rima terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada rima akhir dan juga rima datar. Nah, pada rima akhir sendiri ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada rima lurus, ada rima bersilang, ada rima berangkai atau berpasangan, ada rima patah, dan yang terakhir ada rima berpeluk. Kemudian dalam rima datar terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada rima asonansi dan rima aliterasi. Rima akhir merupakan pengolahan kata yang terdapat pada akhir larik sebuah sajak. Rima sendiri ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada rima lurus. Nah, rima lurus merupakan rima yang mana memiliki kesamaan pada baris pertama hingga baris keempat dalam suatu keguritan. Nah, seperti contoh yaitu ada keguritan ambiar. Nah, pada petikan keguritan ambiar ini terdapat kesamaan pada suku kata biar. Bisa dilihat pada contoh keguritan yaitu ambiar atilan podo gumuk biar ngreridu jiwa kang tansah ambiar nalika rasa ingkang sampun sumuk biar. Nah, berikut merupakan contoh dari rima lurus. Yang kedua ada rima bersilang. Rima bersilang ini merupakan rima yang mana rima pada baris pertama dan juga baris ketiga ini sama, kemudian baris kedua dan juga baris keempat ini juga memiliki kesamaan. Nah, biasanya rima ini terdapat dalam sebuah pantun. Nah, contoh pada kali ini yaitu keguritan yang berjudul Kartini Eka Widianti. Ya, sebagai berikut. Dheweke minangka pahlawan negeri kang duweni gondo arum ing asmani. Kartini kang dadi putri sejati panutan wanodya ing jaman semini. Nah, pada baris pertama dan juga baris ketiga memiliki kesamaan bunyi yaitu I dan I. Kemudian pada baris kedua dan baris keempat memiliki kesamaan bunyi yaitu E. Selanjutnya ada rima berangkai atau berpasangan. Biasanya rima ini berbunyi A A B B. Nah, rima berangkai atau berpasangan merupakan rima yang mana pada baris pertama dan baris kedua memiliki kesamaan bunyi, sedangkan baris ketiga dan baris keempat juga memiliki kesamaan bunyi. Berikut merupakan contoh dari rima berangkai. Nah, ada petikan keguritan yang berjudul Jagat Alit karya Eka Widianti. Nah, jagat kanggo nyarehake manah, nglakoni critaning pasrah, jagat kanggo nyembah Gusti
ingkang tansah paring kanikmatan iki. Pada baris pertama dan juga baris kedua memiliki kesamaan bunyi vokal yaitu A. Kemudian pada baris ketiga dan baris keempat juga memiliki kesamaan yaitu pada bunyi vokal I. Yang keempat, ada rima patah yang memiliki beberapa pola, yaitu ada AAAB, ada ABAA, ada AABA. Nah, pengertiannya ini tergantung dari pola itu sendiri. Contohnya pada geguritan berikut. Geguritan ini yang berbunyi ana ing kampus menika, aku sinau babagan kabudayan Jawa. Tari, mocopatan, karawitan, pedalangan, uga ana panatacara lan drama Jawa. Nah, pada petikan geguritan tersebut terdapat rima yang mana berbunyi A A B A. Selanjutnya, yang terakhir ada rima berpeluk. Rima berpeluk memiliki pola yaitu A B B A. Nah, maksudnya yaitu pada baris pertama memiliki kesamaan pada baris keempat. Kemudian baris kedua memiliki kesamaan pada baris ketiga. Contohnya pada geguritan berikut ini. Tresno kang dak rasane iki, tresno kang mung awang-awang, kang arep gayuh lintang, sansaya gawe laraning ati. Nah, geguritan tersebut terdapat rima yang mana pada akhiran I pada baris pertama dan juga baris keempat juga memiliki kesamaan akhiran I. Kemudian baris kedua dan baris ketiga memiliki kesamaan di akhir kata yaitu eng. Jenis rima yang kedua yaitu ada rima datar. Rima datar merupakan rima yang mana memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya. Rima datar sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada rima asonansi dan juga rima aliterasi. Nah, rima asonansi merupakan pengulangan berdasarkan bunyi vokal pada akhir baris. Contohnya pada petikan geguritan berikut. Ing sepining wengi iki dak sawang rembulan kang ngeredu ati, rasaning mendem kangen sajroning nangis batin marang kangen kang ora mari. Nah, pada geguritan tersebut terdapat pengulangan bunyi pada vokal I di akhir baris. Yang kedua ada rima aliterasi. Rima aliterasi merupakan pengulangan bunyi konsonan yang terdapat di akhir baris. Contohnya kutipan geguritan berikut. Manuk perenjak podo cumrecak, pitik jago do kemluruk, swasana tansah gegirisi, ing wayah lingsir wengi. Nah, pada petikan geguritan tersebut terdapat kesamaan bunyi konsonan baris pertama dan juga baris kedua, yaitu pada huruf K. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai rima atau bunyi dalam geguritan. Tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring karena adanya pandemi COVID-19 ini. Selalu patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.